Halo guys, kembali lagi dengan channel aku, Rudi Anto Saputra. Channel ini secara khusus membahas tentang tutorial dan cara-cara yang bermanfaat untuk kalian ya guys. Dan di video kali ini saya akan share bagaimana cara upload video kita ke YouTube yang benar agar viewsnya banyak dan langsung ramai ya guys. Sebelum masuk ke videonya, kita jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Jika video saya bermanfaat untuk kalian semua, jangan lupa untuk subscribe-nya ya di channel saya Rudi Anto Saputra. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram saya Rudi Anto _Saputra agar kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai Instagram saya ataupun info-info yang ada di YouTube akan saya share di Instagram juga ya guys. Oke, kita kembali ke video. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dan setelah upload untuk mengikuti panduan ini guys? Kalian bisa menggunakan laptop, komputer maupun HP ya guys, tapi di sini saya contohkan menggunakan HP saja ya guys. Oke guys, langkah yang pertama yaitu kita menyiapkan video yang akan kita upload terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, pastikan videonya itu jernih dan tidak buram ya guys. Saran saya bisa menggunakan resolusi 1920 x 1080 agar videonya tetap tidak pecah meskipun diputar menggunakan layar monitor sekalipun. Selanjutnya, kalian harus siapkan thumbnail yang sebagus mungkin. Karena thumbnail yang bagus adalah thumbnail yang mengundang penonton untuk mengklik video kalian atau bisa bikin orang penasaran pada video kalian. Bahkan algoritma YouTube terbaru mengatakan bahwa thumbnail menjadi bagian yang sangat penting. Thumbnail bisa menentukan apakah video kita akan direkomendasikan oleh YouTube atau tidak. Karena kalau rasio kliknya kecil, maka YouTube tidak akan merekomendasikan video kalian ke banyak penonton. Jika kalian ingin mengetahui bagaimana cara membuat thumbnail yang bagus, maka bisa mengklik video saya di atas ya guys. Nanti saya kasih link videonya di atas. Itulah kenapa video dengan thumbnail yang bagus bisa langsung direkomendasikan ke banyak penonton oleh YouTube. Jadi sekali lagi, thumbnail sangat-sangat penting dalam menentukan apakah video kita direkomendasikan oleh YouTube atau tidak. Jika video dan thumbnail sudah disiapkan, teman-teman bisa langsung login ke YouTube Creator Studio. Oke guys, caranya kalian tinggal klik aja di Google, itu tulis aja YouTube Studio ini ya guys. Kemudian kalian tinggal klik yang di bawah ini, yang saya tunjuk ini. Kalian klik, tunggu beberapa menit. Kemudian jika sudah seperti ini, kalian ubah situs desktop ya guys. Nih, yang pastikan bahwa tampilannya itu sudah situs desktop. Nah, jika sudah situs desktop tampilannya, kalian tinggal klik untuk mengupload video, tinggal klik tanda plus ini guys, tanda klik yang buat ini. Kemudian kalian klik upload video. Nah, kemudian kalian pilih file yang akan kalian upload videonya itu ke YouTube ya guys. Kalian klik pilih, kemudian kalian pilih filenya, dan kemudian masukkan file yang ingin kalian masukkan videonya ke YouTube. Ini contoh aja ya guys. Nih, tunggu videonya diupload. Oke. Nah, di sini kalian harus teliti ya guys. Kalian pilih judul yang mengandung kata kunci. Contohnya saya akan memasukkan judul yang mengandung kata kunci jam tangan ya guys. Jam tangan. Karena video saya itu tentang jam tangan ya guys, yang bagus untuk renang misalnya seperti itu. Jadi sini saya menembak kata kuncinya jam tangan dan kata kunci turunannya itu untuk renang. Jangan diisikan misalkan jam tangan di dapur ya teman-teman, karena itu kurang tertarget untuk kata kuncinya. Jadi harus yang umum
ya yang kira-kira itu banyak orang mencari. Jadi di sini saya menembak kata kuncinya jam tangan yang bagus untuk berenang ya guys. Jam tangan yang bagus untuk berenang. Nah ini ya guys kata kuncinya, misalnya jam oke seperti itu. Misalnya kita tulis jam tangan yang bagus untuk berenang, atau kalian juga bisa menambahkan misalnya yang murah setelah penampakan deskripsi seperti ini, kita tambahkan lagi tag ya teman-teman. Caranya kita tinggal ketik saja tag seperti ini. Kalian tulis aja dulu tag, kita kelengkan satu tag seperti ini. Kemudian kalian ketik saja yang terkait, misalnya jam tangan, kemudian jam tangan renang, kemudian renang pakai jam tangan ini, atau jam tangan anti air. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalian tambahkan hashtag teman-teman. Seperti ini caranya, kita klik pagar, ketik aja jam tangan murah, kemudian jam tangan renang. Oke contohnya jam elegan ya guys, jam elegan. Isikan 3-4 yang benar-benar terkait dengan topik video kita ya teman-teman. Fungsinya untuk apa sih menambahkan hashtag seperti ini teman-teman? Jadi fungsinya hashtag adalah supaya YouTube lebih mudah dalam mengkategorikan dan mengklasifikasikan video kita, dengan tujuan video kita akan direkomendasikan ke orang yang tepat, yang menyukai jam tangan atau yang menyukai jam tangan renang misalnya. Selanjutnya teman-teman upload thumbnail ya teman-teman. Karena berhubung video yang saya rekam tadi sedikit, maka thumbnailnya itu tidak muncul ya teman-teman, dia menjadi video short itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti untuk menambahkan thumbnailnya tinggal klik aja nanti di sini, nanti pilih aja file dari foto dari teman-teman itu, atau bisa kalian cek nanti videonya di link deskripsi ya teman-teman. Nanti saya taruh cara membuat atau menaruhkan thumbnail itu ke YouTube kita. Oke selanjutnya teman-teman tinggal pilih playlist ini, masukkan kategori apa nanti playlistnya. Nanti kalau jika sudah, kalian klik selesai aja tuh ya teman-teman. Kemudian ini sangat penting ya teman-teman, apakah video teman-teman itu digunakan anak-anak atau tidak. Kalau tidak, kita ketik aja tidak tuh ya. Kemudian kita klik tampilkan lebih banyak. Oke ini kita kosongkan, segmentasinya kita kosongkan. Nah kolom tag ini adalah bagian yang penting yang kita harus isi teman-teman. Kita bisa mengopinya dari hashtag ini tadi, atau bisa teman-teman tulis manual saja. Misalnya jam tangan berikutnya, teman-teman berikutnya
jam anti air misalnya, seperti itu. Atau teman-teman bisa menambahkan sendiri mencari hashtag-hashtag yang mungkin relevan dengan video teman-teman. Nah, untuk bahasanya teman-teman pilih aja bahasanya itu Indonesia ya teman-teman. Nanti di sini ada bahasa Indonesia ini. Oke. Kemudian sertifikasi teksnya kosongin aja. Kemudian tanggal rekamannya kita kosongin aja. Kemudian nah, pada bagian kategori ini teman-teman harus perhatikan benar-benar ini teman-teman, karena ini sangat berpengaruh terhadap video teman-teman. Jadi untuk kategori ini pastikan kategori itu sesuai dengan video yang teman-teman buat. Misalnya di sini apakah teman-teman video tentang politik atau tentang tutorial atau tentang game atau hiburan, bisa komedi, tentang otomotif, musik dan lain sebagainya teman-teman. Tinggal teman-teman cocokin aja videonya itu tentang apa. Nah, di sini saya contohkan aja tentang blog atau orang teman-teman. Oke, untuk selanjutnya teman-teman kembali lagi ke elemen video. Nah, di sini seperti biasa teman-teman, apakah teman-teman mau menambahkan kartu misalnya untuk playlist atau video agar orang mengklik video dan selanjutnya, bisa kalian klik aja dan ditambahkan. Nah, di sini nanti misalnya kalian taruh yang di tengah, kalian klik aja video. Nah, klik aja video yang seperti ini. Nah, dan kemudian kalau jika sudah, klik simpan seperti itu. Nah, ini yang paling penting sekali teman-teman di pemeriksaan ini, pastikan bahwa video teman-teman itu tidak mengandung hak cipta atau masalah. Misalnya itu biasanya yang terkena itu masalah lagu atau ada unsur-unsur yang lainnya ya teman-teman. Yang paling sering sekali itu adalah unsur-unsur lagu yang mengandung hak cipta. Jadi teman-teman pastikan kalau misalnya terjadi yang seperti itu, maka teman-teman harus mengubah atau mengedit ulang video dari teman-teman tersebut. Nah, kemudian jika sudah, ini yang paling penting juga di visibilitas ini teman-teman. Di tahap ini sangat penting teman-teman. Kebanyakan youtuber pemula pada langkah ini langsung memilih yang publik teman-teman. Yang publik ini kebanyakan seperti itu. Di langkah ini teman-teman pilih yang pribadi aja dulu ya teman-teman. Bedanya kalau pribadi ini hanya kita yang bisa menonton. Kalau dia di publik ini sudah live atau bisa ditonton oleh banyak orang gitu ya. Kita bikin pribadi dulu supaya videonya nanti tidak langsung dipublish oleh YouTube. Kemudian kita klik simpan. Kita klik simpan. Oke, dan pastikan bahwa video teman-teman tersebut sudah diupload dengan sempurna. Tidak ada atau like atau loading di sini ya teman-teman. Kemudian kita cek lagi apakah video teman-teman sudah pas atau belum ya teman-teman. Judul sudah sesuai deskripsi, terupload sempurna, hashtag sudah, thumbnail tadi yang saya bicarakan kita anggap saja sudah. Pastikan sudah terupload juga, playlist juga sudah terisi semuanya, pastikan sampai bawah, cek semuanya. Pokoknya kalau sudah benar-benar baru kita bisa buat publik ya teman-teman. Kita kembali dulu setelah semua tersetting dengan baik, semuanya sudah terisi, video terupload sudah sempurna. Kita buat visibilitas, ini kita buat visibilitas ini yang sebelumnya itu pribadi atau privat, kita ubah menjadi publik ya teman-teman. Nih,
dan kemudian tunggu beberapa detik. Kita klik selesai dulu, tunggu beberapa detik dan kita klik simpan. Kita tunggu beberapa detik teman-teman, kita tunggu, kita lihat kembali. Nah, ini sudah public ya teman-teman, dan bisa ditemukan oleh penonton video yang baru kita upload ini. Kenapa tadi saya menyarankan untuk dibuat pribadi? Ini kenapa saya sarankan untuk dibuat pribadi terlebih dahulu, karena terkadang video ini masih posisinya belum terupload sempurna teman-teman. Ketika di play itu videonya loading gitu ya. Nah, itu bisa mengganggu atau mempengaruhi algoritma YouTube. Jadi pastikan sudah terupload secara sempurna, deskripsi, judul, dan hashtag sudah terisi, baru kita buat menjadi publik seperti itu teman-teman. Dan ini adalah langkah yang selalu saya lakukan ketika mengupload setiap video, dan tentunya untuk judul kemudian thumbnail itu saya meluangkan waktu khusus untuk benar-benar memikirkan pertama memikirkan kata kuncinya yang harus saya sisipkan di judul, dan saya harus memikirkan konsep thumbnail yang benar-benar menarik dan mengundang klik seperti itu ya teman-teman. Masih ada satu lagi yang perlu dilakukan, yaitu proses setelah upload video teman-teman ya. Apa saja sih yang perlu kalian pahami? Nah, yang pertama promosi teman-teman. Teman-teman bisa melakukan promosi di tab komunitas, kemudian di sosial media kalau misalkan punya, dan satu lagi yang paling powerful adalah promosi di forum, bisa di grup Facebook atau Telegram atau Kaskus, di forum mana saja, yang penting di situ ada orang yang berkumpul dengan minat yang sama dengan topik yang kita bahas. Misalkan di sini saya membahas tutorial, maka akan gabung dengan grup-grup tentang tutorial sebanyak mungkin grup yang saya ikuti, kemudian saya promosi di sana itu ya. Tapi untuk promosi di grup atau komunitas tentu ada aturannya, kita harus patuh terhadap peraturan tersebut seperti itu ya teman-teman. Saya mau disclaimer dulu, cara yang saya share ini tidak akan terlalu berpengaruh apabila video teman-teman memang tidak menarik bagi penonton, dan yang kedua thumbnailnya kurang bagus. Jadi jika teman-teman sudah mempraktekkan cara ini tapi ternyata view-nya nggak rame, penontonnya sepi, itu kemungkinan hanya ada dua teman-teman: videonya memang tidak menarik, yang kedua thumbnailnya memang tidak bagus. Itu mau diapa-apakan pun juga sulit teman-teman. Jadi dua faktor penentu ini ya, jika videonya sudah bagus kemudian tampilannya sudah menarik, ditambah pada saat upload menggunakan cara yang saya bagikan barusan, saya yakin video teman-teman tidak akan pernah sepi penonton. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu dan sharing kali ini. Nanti apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman ya. Dan sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.